menjelaskan materinya ya. Mengatur lingkungan fisik bagi pengajar merupakan titik mula yang logis untuk pengolahan ruangan kelas. Karena ini merupakan guru merasa kegiatannya itu lebih terjangkau kayak gitu. Kita juga sebagai calon guru harus merencanakan bagaimana penataan lingkungan kelas itu supaya terapih kayak gitu. Namanya kan lingkungan di SD juga ya. Kita sebagai guru walaupun SD, kita harus membuat lingkungan itu menjadi senyaman mungkin supaya anak-anaknya betah belajarnya dan nyaman di lingkungan kelasnya. Nah, kita sebagai guru juga ada hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam mengatur ruangan kelas khususnya di tingkat SD itu. Harus mempunyai banyak instrumental perabotan seperti meja guru, meja siswa, rak buku, lemari buku, kursi guru dan kursi siswa, serta lemari arsip untuk menyimpan berkas anak SD tersebut. Mungkin juga harus ada alat-alat komputer seperti proyektor, terus komputer, audio, video. Nah, gunanya itu apa? Nah, kita harus bisa memanfaatkan teknologi di tahun sekarang itu. Bukan kuno lagi ya, intinya kalau misalkan SD juga harus ngerti teknologi zaman sekarang. Jangan kebanyakan main HP doang, ngerti di HP, tapi kebanyakan permainan. Nah, maksudnya itu kan kita ada visual alat-alat kayak proyektor. Nah, kita manfaatin belajarnya di papan tulis itu, terus misalkan ngeceritain tentang dongeng atau gimana-gimana biar tambah enggak boring juga anak SD-nya dan cepat ditangkapnya juga materinya. Selain itu juga dalam penataan lingkungan kelas, kita juga butuh alat visualisasi seperti papan tulis, whiteboard, peta, terus hiasan-hiasan dinding yang ada di dalam kelas tersebut. Nah, guru juga harus bisa memberikan sebuah sentuhan profesional bagi sebuah ruangan yang bagus. Contohnya itu memberikan tanaman hias di dalam kelas tersebut, terus membuat pernak-pernik perhiasan supaya lingkungan dan penataannya itu rapih dan estetik. Siswa-siswa tersebut menjadi nyaman di dalam lingkungan kelas tersebut. Nah, selanjutnya ada pengaturan ruangan kelas. Pengaturan ruangan yang akan dilakukan guru dapat mengkomunikasikan kepada siswa bagaimana guru mengharapkan kepada semua anggota kelas untuk turut serta dalam pengelolaan kelas ini. Filosofi guru mengenai pembelajaran akan mempengaruhi bagaimana cara guru dalam mengatur setiap komponen kelas. Meja dan kursi yang diatur secara berkelompok mengisyaratkan bahwa interaksi dan kolaborasi di antara siswa dapat memfasilitasi beberapa kegiatan aktif yang hendak dicapai atau yang hendak dijalani. Meja tulis yang diatur secara berurutan berindikasi bahwa fokus dari ruang kelas adalah sang guru, papan tulis, atau beberapa titik pusat lainnya. Pengaturan ruang kelas merupakan bentuk kemampuan guru dalam manajemen kelas dan menciptakan iklim pembelajaran yang baik bagi siswa. Ruang kelas bukanlah wilayah yang sangat luas bagi siswa sehingga puluhan orang berinteraksi selama periode waktu yang lama selama 5-8 jam sehari. Guru dan siswa akan terlibat dalam berbagai kegiatan dalam menggunakan wilayah waktu ruang yang berbeda dalam mencapai tujuan pembelajaran. Guru selalu memfasilitasi kegiatan-kegiatan pembelajaran dengan baik. Jika guru mengatur ruang kelas untuk memungkinkan pergerakan yang teratur, mempertahankan distraksi semaksimal mungkin, dan menggunakan ruang yang tersedia secara efisien. Sedikit oleh saya, dari komponen-komponen yang tadi teman saya sebutkan dapat diimplementasikan guru dengan memerhatikan beberapa aspek penting dalam pengaturan ruang kelas seperti pengaturan lantai, pengaturan dinding dan langit-langit, pengaturan buku lemari,
dan material pembelajaran, dan terakhir pengaturan berportofolio siswa. Di samping itu juga ada beberapa aspek penting dalam tata ruang kelas yang dapat disimpulkan. Di antaranya yang pertama, mewujudkan interaksi dan kondisi belajar, baik sebagai lingkungan belajar ataupun kelompok belajar. Yang kedua, menghilangkan berbagai hambatan yang menghalangi terwujudnya interaksi belajar. Yang ketiga, menyediakan dan mengatur perabotan yang mendukung. Dan terakhir, membina dan membimbing sesuai dengan latar belakang ekonomi, budaya, dan sifat-sifat individunya.